Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Umar Sapitra dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem terdistribusi. Untuk bab kali ini yaitu komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem terdistribusi ini membutuhkan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk soal yang pertama, penjelasan arti dan fungsi dari yang pertama adalah SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Untuk port SMTP default yaitu port 26, port tanpa dienkripsi, dan port 426, port SSL atau TLS, yaitu nama lainnya SMTPS. Yang kedua adalah TLS, Transport Layer Security. Transport Layer Security atau TLS adalah protokol enkripsi yang digunakan untuk transmisi data di internet. Transport Layer Security adalah salah satu protokol enkripsi yang paling banyak digunakan. Selain mengangkut data antara browser dan server web, seperti halnya HTTPS, TLS juga digunakan untuk mengirim email, koneksi FTP dan VPN, serta pesan instan dan voice over IP. TLS digunakan terutama di daerah-daerah di mana data sensitif diperhatikan, seperti perbankan online, penyimpanan data pelanggan, data sandi, dan komunikasi digital. Tujuannya adalah memastikan transmisi data yang aman dan untuk memastikan tingkat integritas pengguna komunikasi yang tinggi. Yang ketiga adalah PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP adalah singkatan dari Point-to-Point Tunneling Protocol. Dalam pengertian umumnya, sebuah bahasa yang diizinkan yang mana komputer berkomunikasi satu sama lain berdasarkan seperangkat aturan. Aturan komunikasi ini memungkinkan pengguna memperluas jaringan pribadi mereka dengan melakukan tunneling melalui jaringan publik tak aman yang bertindak sebagai VPN. Cara kerja PPTP. PPTP mengenkripsi, mengautentikasi, dan menegosiasi PPP setiap data yang melewati dan merangkum data dalam bungkus IP. Ketika data diterima, datanya bergerak melalui terowongan atau tunnel. Setiap router atau mesin yang dilewati data akan diperlakukan sebagai sebuah paket IP. Terowongan atau tunnel tersebut menyediakan komunikasi yang aman untuk penggunaan LAN atau penggunaan WAN. Bahkan jika seseorang berada pada koneksi jaringan publik, informasinya akan dikirimkan dengan aman. Yang terakhir adalah NetBIOS. NetBIOS atau Network Basic Input-Output System adalah sebuah spesifikasi yang dibuat oleh International Business Machine. Sebenarnya dibuat oleh Tech Inc. untuk IBM dan Microsoft yang mengizinkan aplikasi-aplikasi terdistribusi agar dapat saling mengakses layanan jaringan tanpa memperhatikan protokol transport yang digunakan. Fungsi dari NetBIOS adalah naming service, dipergunakan untuk menyebarkan nama grup user dan komputer digital, dipergunakan untuk menyebarkan nama grup user dan komputer ke jaringan. Ia juga bertugas untuk memastikan agar tidak terjadi duplikasi nama. Digunakan juga sebagai datagram support yang menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin suksesnya pengiriman paket.
Besarnya tidak lebih dari 512 bytes. Metode datagram ini digunakan oleh naming service. Session support memungkinkan transmisi di mana sebuah virtual circuit session diadakan sedemikian rupa sehingga pengiriman paket dapat dipantau dan dikenali. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu penjelasan RPC atau Remote Procedure Call. Untuk pengertiannya terlebih dahulu yaitu sebuah metode yang memungkinkan kita mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah MAC marker pada sebuah RPC port yang tetap. Selanjutnya untuk implementasi. Remote Reference Module dan Communication Module berada pada tatanan sistem informasi. Contoh implementasi adalah Sun Microsystem Open Network Computing atau ONC, RPC Specification, XRD atau External Data Representation Standard, UDP atau TCP Transport Protocol, Xerox Courier, RPC Mode, Data Representasi Standard, XNS atau Xerox Network System, SPP Sequenced Packet Protocol sebagai transport protokol, Apollo S Network Computing Architecture atau NCA, RPC Protocol, NDR atau Network Data Representation. Di samping kiri adalah implementasinya. Selanjutnya untuk cara kerjanya. Tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC, maka proses ini harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server, dan melakukan proses kemudian selesai. Proses di atas disebut juga dengan stub pada sisi klien. Sedangkan stub pada sisi server adalah proses menunggu tiap message yang berisi permintaan mengenai prosedur tertentu. Diagram di samping memberikan gambaran mengenai flow dari eksekusi dalam proses RPC. Berikut ini adalah diagram yang akan menjelaskan secara rinci mengenai proses yang terjadi pada klien dan server dalam eksekusi suatu prosedur RPC. Untuk kelebihan dan kekurangan RPC, yaitu yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu, relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logic. Tidak perlu memikirkan low-level detail seperti socket, marshalling, dan unmarshalling. Robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Di dalam kelebihan RPC juga terdapat kekurangannya. Kekurangannya yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan, static relationship between client and server at runtime. Berdasarkan prosedural atau structured programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan object-oriented programming atau OOP. Kurangnya location transparency, misalnya pemrograman hanya boleh melakukan pass by value, bukan pass by reference. Komunikasi hanya antara satu klien dan satu server, one to one at a time. Komunikasi antara satu klien dan beberapa server memerlukan beberapa koneksi yang terpisah. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.